Satu rahasia terkabulnya sebuah doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Salam dan salam berlimpah. Sahabat, kali ini saya ingin membahas tema yang berkaitan dengan doa ya. Nah, ini sebenarnya memang sudah pernah saya sampaikan, hanya saja saya ingin menegaskan dan memperkuatnya lagi. Nah, tetapi bagi Anda yang baru pertama kali menonton video saya atau baru menemukan channel saya ini, Anda bisa subscribe dan silakan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi update video terbaru dari saya. Dan bagi Anda yang sudah subscribe, terima kasih atas dukungan Anda. Semoga channel saya ini bisa berkembang dan bisa memberikan manfaat untuk banyak orang lagi. Nah, mengawali sebuah pembahasan kali ini, saya ingin membacakan status dari sebuah Facebook yang ada di grup ya sahabat ya. Nah, jadi saya bacakan kutipannya saja, tidak semuanya. Nah, berkaitan dengan doa ya. Ini judulnya adalah akibat mendoakan orang lain ya. Oke, jadi ada sepasang suami istri yang bertahun-tahun belum punya anak. Sudah ikhtiar kemana-mana tapi belum berhasil. Dan alhamdulillah punya anak setelah rajin mendoakan teman-temannya yang kebetulan senasib. Kemudian ada seorang pengusaha restoran yang cabang restorannya ada di mana-mana. Dan di mana-mana juga laris semua. Salah satu tips suksesnya adalah rajin mendoakan restoran orang lain agar laris. Kemudian ada juga seorang top reseller yang langganan masuk daftar reseller dengan penjualan terbanyak. Salah satu tips suksesnya adalah mendoakan reseller lain sukses. Nah, dari kisah di atas adalah contoh nyata akibat dari mendoakan orang lain. Tentu kisah-kisah lainnya masih banyak. Dan Rasul pun bersabda, tiada seorang muslim yang mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuan saudaranya, kecuali malaikat berkata, dan untukmu pula seperti itu. Hadis riwayat Muslim. Nah, jadi itu adalah satu kutipan ya. Tidak saya bacakan semuanya karena terlalu panjang nanti. Satu kutipan dari status Facebook di salah satu grup ya, yang baru saja saya bacakan. Nah, ini sudah pernah saya bahas ya, yaitu mendoakan orang lain. Ya, kenapa bisa seperti itu? Tetapi yang di sini yang ditekankan adalah tidak hanya mendoakan orang lain saja. Yang terpenting itu bagaimanakah intensitas kita dalam mendoakan orang lain? Apakah sering ataukah jarang ataukah kadang-kadang? Kalau misalnya kadang-kadang ya sama saja. Itulah kenapa kita perlu yang namanya sering-sering mendoakan orang lain yang senasib dengan kita. Begitu banyak orang yang berdoa untuk dirinya sendiri. Ya, termasuk juga mungkin Anda ya sahabat. Nah, dan sangat jarang orang mendoakan orang lain. Padahal jika Anda tahu, salah satu rahasia terkabulnya sebuah doa, salah satu jurus ampuh agar doa itu bisa benar-benar makbul atau diijabah oleh Allah, yaitu mendoakan orang lain. Mendoakan orang lain bagaimana? Ya didoakan saja. Didoakan dengan tulus, didoakan dengan sepenuh hati. Kalau misalnya Anda saat ini sedang punya persoalan terlilit hutang lah ya, maka doakan saja orang-orang lain yang juga punya hutang agar hutangnya bisa segera terlunasi. Atau jika Anda saat ini ingin agar usaha Anda laris seperti yang dicontohkan tadi ya, kutipan di Facebook, status Facebook tadi, maka doakan saja orang-orang yang jualannya sama dengan Anda agar jualan mereka laris. Nah, saya ada seorang guru ya, namanya Mas Ferry ya, Mas Openg. Nah, jadi beliau itu seorang pengusaha. Nah, menariknya adalah setiap pagi di timnya beliau itu selalu mendoakan para pengusaha lain yang jualannya sama dengan beliau. Nah,
ketika setiap harinya selalu dilakukan itu, mendoakan orang lain agar orang lain itu jualannya juga laris, usahanya itu lancar, usahanya semakin berkembang dan maju. Nah, ajaibnya dan memang anehnya, usaha dari guru saya juga laris, sahabat. Ya, omsetnya itu bisa miliaran. Nah, karena apa? Karena ketika kita mendoakan orang lain dengan tulus, itu sama halnya kita berdoa untuk diri sendiri. Dulu sudah pernah saya singgung, ketika kita berdoa untuk diri sendiri, di situ ada ego agar apa yang kita inginkan itu terkabul. Nah, ego ini yang bisa menghambat. Tetapi kalau misalnya ego kita sudah terkikis, ego kita sudah hancur, ya, bahkan kita seolah-olah tidak menginginkan apa-apa, justru keinginan kita itu bisa terkabul, sahabat. Kalau Anda mendoakan orang lain agar usahanya laris, padahal Anda juga seorang pengusaha atau pedagang, pebisnis, dan orang lain itu jualannya sama juga dengan Anda, tapi Anda malah mendoakan mereka, kira-kira apakah ada ego yang terpendam di dalam diri Anda ketika Anda mendoakan orang lain? Tentunya tidak, kan? Nah, itulah rahasianya, sahabat. Kenapa banyak doa-doa yang tidak terkabul? Salah satu penghambatnya adalah ego. Ketika ego masih kuat, ketika ego masih tinggi, ketika masih egois memikirkan diri sendiri, nah, jelas doa sulit terkabul. Salah satu cara mengikis ego agar doa kita terkabul yaitu dengan mendoakan orang lain yang jika Anda benar-benar memang mengetahui serta memahami hadis dari Nabi, ya, yang sudah saya ucapkan tadi, maka Anda bisa sama halnya berdoa untuk diri Anda sendiri. Nah, jadi mulai sekarang dan seterusnya kita berlatih, ya sahabat, ya. Saya juga masih selalu berlatih untuk sering-sering mendoakan kebaikan untuk orang lain. Kalau mendoakan orang lain, ya saya rasa Anda pernah, tetapi intensitasnya itu diperbanyak lagi, kuantitasnya itu dipersering lagi. Ketika Anda sudah sering-sering mendoakan orang lain, otomatis ego Anda sudah runtuh, ego Anda terkikis, dan ketika Anda mendoakan orang lain yang tujuannya sama dengan Anda, niscaya Anda pun juga bisa terkabul doa serta hajat Anda. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat, ya. Jika Anda rasa video ini bermanfaat, silakan Anda bisa share link video ini ke teman-teman Anda, ke sosial media yang Anda punya. Saya selalu doakan agar hidup Anda berlimpah, agar Anda berkecukupan, lebih dari berkecukupan, agar Anda digampangkan urusan Anda dan rezeki selalu datang di dalam hidup Anda. Sekian dari saya. Terima kasih, saya salam dan salam berlimpah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.